Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ada beberapa sunnah ketika bangun tidur yang sering dilalaikan kaum muslimin. Padahal sunnah tersebut pasti memiliki kemuliaan atau keutamaan. Rasulullah SAW adalah sosok teladan yang patut dicontoh dalam segala hal, termasuk aktivitas setelah bangun tidur. Berikut sunnah-sunnah yang terlupakan setelah bangun dari tidur. Berikut dalilnya. 1. Membersihkan hidung setelah bangun tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, jika kalian bangun tidur, berwudulah dan hendaklah melakukan istinsyar sebanyak 3 kali. Sesungguhnya setan bermalam di batang hidungnya. Hadis Bukhari. Imam Badruddin Al-Aini rahimahullah menjelaskan arti istinsyar, yaitu menghamburkan apa-apa yang ada di dalam hidung dengan embusan napas. Itulah yang dikatakan Al-Jauhari. Dikatakan menghirup air lalu mengeluarkan lagi apa-apa yang di dalamnya, baik berupa kotoran dan ingus. Imam Al-Aini Umdatul Qari. Imam As-Syaukani Nailul Autar menjelaskan bahwa istinsar atau menghamburkan air dari hidung lebih umum dibanding istinsyak, menghirup air ke hidung. Imam Ibnul Arabi dan Imam Ibnu Qutaibah mengatakan istinsar adalah istinsyak. Sama saja maknanya, tapi mayoritas ahli fikih, ahli bahasa dan ahli hadis mengatakan bahwa istinsar itu berbeda dengan istisqaq. Intisyar dilakukan setelah istisqaq. Imam Syaukani mengutip dari Imam An-Nawawi, katanya, mayoritas ahli bahasa, ahli fikih dan ahli hadis mengatakan bahwa istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung setelah istisqaq. Para ulama berbeda pendapat apakah hal ini wajib atau sunnah saja. Menurut Imam Asy-Sya'nai, secara tekstual hadis ini menunjukkan wajib secara mutlak karena berasal dari perintah, baik bangun tidur malam hari atau siang hari. Segolongan ulama dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan wajibnya hal ini, sementara mayoritas ulama mengatakan ini adalah anjuran atau sunnah saja. 2. Mencuci tangan setelah bangun tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, jika kalian bangun tidur maka hendaknya mencuci tangan sebelum memasukkan ke tempat air wudhu, karena kalian tidak tahu di mana semalam tangan kalian bersemayam. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah sunnah yang banyak dilalaikan kaum muslimin. Mereka langsung memasukkan tangannya ke bejana air wudhu tanpa mencuci tangannya dulu. Perintah ini terkait dengan kemungkinan adanya kotoran atau najis yang bisa saja ada di tangan ketika tidur, baik karena menyentuh atau menggaruk kemaluan atau duburnya tanpa mereka sadari saat tidur, sehingga dikhawatiri najis itu tercampur ke dalam air yang ada dalam bejana. Anjuran ini tidaklah teranulir walau kita berwudu melalui air pancuran atau kran. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, kemudian perintah ini menurut mayoritas ulama menunjukkan sunnah, sedangkan Imam Ahmad memaknainya sebagai wajib pada tidur malam, bukan pada tidur siang. Dari Imam Ahmad juga dalam riwayat yang lain menyunahkan pada tidur siang. Mereka sepakat seandainya mencelupkan tangan ke air, maka air itu tidaklah mengapa. Sedangkan Ishaq, Daud, dan At-Tabari mengatakan airnya menjadi najis. Dalil mereka adalah riwayat yang menyebutkan perintah untuk menumpahkan air tersebut, tetapi hadis tersebut dhaif. Imam Muslim menganggap bahwa langsung mencelupkan tangan ke bejana setelah bangun tidur tanpa mencucinya dahulu itu adalah makruh. Hal ini terlihat dari kitab beliau membuat judul bab dimakruhnya mencelupkan tangan ke bejana baik orang berwudu atau lainnya, karena dikhawatiri terdapat najis padanya sebelum dia mencuci dulu sebanyak 3 kali. Itulah penjelasan atau sunnah-sunnah yang diharuskan setelah bangun tidur. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mandi merupakan kewajiban semua insan agar badan senantiasa sehat, segar, dan bersih dari setiap kotoran yang menempel. Di dalam Islam, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan mandi untuk senantiasa menjaga kebersihan badan. Ada waktu tertentu untuk mandi yang dilakukan agar bisa mendapatkan manfaat bagi tubuh.
Mungkin tidak sedikit orang yang belum mengetahui tentang khasiat dan keistimewaan dari mandi yang dilakukan di waktu fajar atau mandi yang dilakukan sebelum subuh. Telah banyak contoh dan perilaku tertentu di dalam Islam. Namun kita tidak pernah mengetahui bahwasannya mandi yang dilakukan sebelum subuh itu memiliki banyak khasiat dan manfaat bagi tubuh. Keistimewaan dan khasiat mandi sebelum subuh adalah sebagai berikut. Jika mandi dilakukan di waktu terbit fajar atau sebelum subuh sekitar pukul 4 pagi, maka di waktu ini sangat istimewa. Para nabi dan rasul adalah manusia paling mulia. Mereka senantiasa menghidupkan waktu di sepertiga malam sampai fajar. Karena itulah mereka adalah yang paling sehat dibanding umatnya. Dan keteladanan baik tersebut diikuti oleh para tabi'in dan salafus soleh. Mereka meraih kesehatan dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah termasuk kebiasaan mandi yang dilakukan seketika di waktu fajar. Gas 03 mempunyai pengaruh yang positif pada urat syaraf dan mengaktifkan kinerja otak dan tulang. Ketika seseorang menghirup udara fajar yang dinamakan dengan udara pagi, maka akan merasakan kenikmatan dan kesegaran yang luar biasa. Bagi siapa saja yang senantiasa rutin mandi fajar atau mandi yang dilakukan sebelum subuh dengan istiqomah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan manfaat dari mandi yang dilakukan di waktu tersebut. Berikut ini beberapa manfaat jika senantiasa mandi yang dilakukan sebelum subuh. 1. Tidak terkena penyakit ain atau sakit demam, pilek, dan lain sebagainya. 2. Tidak akan terkena sihir dan santet, baik dari bangsa jin maupun dari perbuatan manusia. 3. Badan akan terasa segar, bugar, dan sehat. 4. Wajahnya berseri dan bercahaya. 5. Doa akan mudah dikabulkan oleh Allah karena kita melakukan sholat subuh dalam keadaan bersih dan tidak mempunyai hadas. 6. Sukar didoakan jahat oleh orang lain seperti disumpahi. Jika ia menyumpah, maka sumpah serapah yang ia katakan akan berbalik pada dirinya. 7. Menguatkan daya tahan pada mata atau tidak mudah rabun. Setiap hal baik tentu hal yang bisa merugikan. Jika itu dilakukan seperti halnya dilarang mandi di waktu-waktu tertentu. Karena jika itu dilakukan maka akan berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh. Dan waktu yang dilarang untuk mandi adalah sebagai berikut. 1. Jangan mandi 30 menit setelah sholat asar. Karena di waktu tersebut kondisi darah di tubuh dalam keadaan panas. Sehingga jika kita melakukan mandi di waktu tersebut bisa mengakibatkan timbul rasa lelah dan letih yang luar biasa berlebihan. 2. Jangan mandi setelah maghrib. Karena pada waktu maghrib antara pukul 18 sampai dengan pukul 19, di mana waktu ini kondisi jantung sedang dalam keadaan lemah dan beresiko terkena penyakit paru-paru basah. 3. Jangan mandi setelah waktu Isya sampai jam 12 malam. Waktu tersebut merupakan waktu di mana jantung kita butuh untuk beristirahat. Mandi pada waktu tersebut akan menyebabkan kerusakan jantung permanen. Jika kita lakukan secara terus-menerus, selain itu mandi pada waktu setelah Isya bisa berisiko terkena penyakit rematik. Sahabat yang beriman, itulah 7 manfaat mandi sebelum subuh dan 3 waktu yang dilarang kita untuk mandi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.